Saat tiba nafas di ujung hal. Sandy, itu taruh dulu. Sekarang kamu pulang aja, gak usah kerja sini lagi. Loh, kenapa Pak? Bapak nggak suka sama kerjaan saya? Katanya seminggu. Ini kan baru 3 hari Pak. Bukan itu. Saya senang dengan kerjaan kamu. Semua kerja kamu bagus. Tapi kamu saya anggap sudah memenuhi syarat buat jadi menantu saya. Bapak punya anak perempuan. Iya, saya punya anak perempuan. Tapi anaknya nggak cantik. Biasa aja. Tapi saya orang susah Pak. Saya juga belum punya kerjaan tetap. Bagaimana saya bisa menghidupi anak Bapak yang biasa hidup berkecukupan? Kok saya permasalahkan itu? Saya kepingin punya menantu yang tulus dan bertanggung jawab menyayangi anak saya. Bukan yang kaya raya. Dan saya yakin anak saya bisa menerima kamu apa adanya. Sekarang kamu pulang, sampaikan hal ini pada ibu kamu. Saya pulang Pak. Iya. Kasih tahu ibu saya Pak. Iya, iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah ada yang masang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf ya, kemarin saya nggak bisa balik lagi ke sini. Udah ada yang masang papa namanya. Nggak apa-apa Mas Hendy, udah dipasang sama penjaga pesantren kok. Ya udah kalau gitu, saya numpang sholat di musola, boleh kan? Boleh, silakan. Andai saja aku bisa punya istri secantik itu. Mas, ada apa ya? Enggak, aku sholat dulu ya. Astagfirullahaladzim. Aku nggak boleh berangan-angan seperti ini. Apalagi Pak Haji Kamal meminta aku untuk menikahi anaknya. Ya Allah, berilah petunjuk kepadaku ya Allah. Kalau memang anak Pak Haji Kamal yang terbaik buat hamba, dan hamba juga yang terbaik buat anak Haji Kamal, maka berikanlah kemudahan hamba untuk menikahi anak Haji Kamal ya Allah. Sen, bikinin saya jus dong. Sen. Kenapa teriak-teriak? Sandy sudah pulang. Pulang? Loh, bukannya kata Om itu si Sandy kerja di sini seminggu, Om? Ini juga baru 3 hari, masa ia udah pulang sih, Om? Iya, dia sudah lulus ujian. Sudah bisa jadi menantu saya. Om mau nikahin Sandy sama Rani? Iya. Emang kenapa? Mas, yang bener aja, masa Mas mau nikahin Sandy sama Rani? Memang Sandy itu siapa? Udah tapak pas-pasan, dia bukan siapa-siapa loh, Mas. Mas mau ngejeburin anak sendiri ke mulut harimau, iya? Lagian juga kalau Sandy mau nikah sama Rani, berarti kan ada maunya, mau hartanya. Mereka berdua juga nggak pernah ketemu kok. Terserah kamu mau ngomong apa. Yang jelas, aku lebih ngerti bagaimana kepribadian Sandy. Kalau aku milih dia jadi menantu, berarti dia patut buat Rani. Mas, gawat. Kalau sampai Rani nikah, pasti semua harta Om Kamal bakalan jatuh ke tangan Rani dan suaminya. Aku sama Mama nggak bakal dapet apa-apa lagi nih. Aku harus cari cara buat ngegagalin pernikahan Rani. Halo Pak Bram. Kamu orang yang mau menikahi anaknya Pak Haji Kamal. Bapak siapa?
Ini cek. Kamu boleh tulis saja berapa nilai yang kamu mau. Asal saja kamu batalkan rencana kamu untuk menikahi anaknya Pak Haji Kamal. Karena saya juga berniat untuk menikahinya. Pria ini bukan orang baik. Anak Pak Haji Kamal nggak boleh menikah dengan pria licik seperti ini. Mungkin Allah mempertemukan aku dengan Pak Haji Kamal untuk menyelamatkan anaknya dari pria seperti ini. Kenapa kamu diam? Atau kamu mau mobil? Atau rumah? Kamu tinggal bilang aja. Maaf, saya tidak akan terima cek atau benda apapun dari Bapak. Karena saya akan tetap menikahi anak Pak Haji Kamal. Maaf, permisi. Duh, Dian mana sih kok jam segini belum pulang? Aduh, gimana ya? Dian, gimana? Ketemu nggak sama Sandy? Terus gimana? Mau dia disogok? Gagal, Bu. Itu loh, Bu, si gembel Sandy itu nolak pemberian cek dari Pak Bram. Dan Ibu tahu nggak sih, Bu? Si gembel Sandy itu tetap pengen nikahin si Rani. Makanya aku pulang lama karena kita itu mikirin gimana caranya buat nyikirin si gembel itu. Susah banget sih nyogok dia. Coba kalau waktu pertama dia datang ke sini, terus paman kamu percaya kalau dia nyuri uangnya, udah beres semuanya, nggak kayak gini kan? Oh. Susah banget sih nyogok dia. Coba kalau waktu pertama dia datang ke sini, terus paman kamu percaya kalau dia nyuri uangnya, udah beres semuanya, nggak kayak gini kan? Oh. Jadi ternyata kalian yang mencuri uang saya waktu itu. Dan kalian ternyata juga sudah bersekongkol dengan si Bram untuk menggagalkan pernikahan Rani dan Sandy. Enggak begitu maksudnya, Mas. Mas. Saya, Mas. Pergi dari rumah ini sekarang juga. Pergi. Enggak, Mas. Mas, jangan usir kami, Mas. Kita mau tinggal di mana, Mas? Kita nggak punya rumah lagi, Mas. Saya nggak peduli kalian mau tinggal di mana. Pergi dari sini. Mas. Om, aku mohon dong, Om, kasihan dong Om sama kita. Om, tolong jangan usir kita berdua ya, Om. Kalian nggak mau diusir di sini. Tapi nggak ada satu kata maaf pun keluar dari mulut kalian. Padahal kalian sudah memfitnah Sandy, sudah berusaha menggagalkan pernikahan anak saya. Minta maaf, Mas. Pergi dari sini. Pergi. Enggak, Om. Pergi. Kita nggak mau, Om, pergi dari sini. Om, jangan usir kita. Pak, tolong maafkan Ibu Sofi dan Mbak Dian. Mungkin mereka hilap. Kalau mereka diusir dari sini, mereka mau tinggal di mana lagi, Pak? Mereka nggak ada tempat tinggal lagi, Pak. Saya nggak peduli. Mereka harus kasih pelajaran supaya nggak seenaknya. Saya nggak enak, Pak. Kalau mereka harus diusir dari sini, bagaimana pernikahan saya dengan anak Bapak akan bahagia? Kalau ada pihak keluarga yang harus terusir dari sini, Pak. Kalian dengar itu? Orang yang akan kalian singkirkan malah membela kalian. Kalian harusnya malu sama dia. Dan kalian harus minta maaf sama dia. Nggak perlu, Pak. Bu Sofi sama Mbak Dian nggak perlu minta maaf sama saya. Saya datang ke sini cuma ingin bilang sama Bapak kalau saya tidak bisa menikahi anak Bapak dalam waktu yang cepat, Pak. Mungkin saya akan bertunangan dulu karena saya ingin menikahi anak Bapak dengan hasil kerja keras saya sendiri, Pak. Saya berjanji saya akan menabung dan bekerja keras agar bisa menikahi anak Bapak dengan secepatnya, Pak. Kamu memang pemuda yang bertanggung jawab. Saya semakin yakin untuk memilih kamu jadi menantu saya. Besok, ajak ibu kamu ke sini untuk melamar anak saya. Insya Allah, Pak.
Sial, si Sandy makin menguasai Mas Kamal. Aku harus menyingkirkan anak itu selamanya.